Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Misra Turuka. Saya Muhammad Saleh. Kami dari Akuntansi Keuangan Lembaga SMK Negeri Pakuan Baru akan menceritakan catatan perjalanan sejarah yang berjudul Sekolah Kartini. Apa itu Sekolah Kartini? Kartini School atau Sekolah Kartini adalah sekolah khusus para wanita yang didirikan oleh Yayasan Pandeventer sesuai dengan keinginan Raden Ajeng Kartini. Siapakah itu R.A. Kartini? R.A. Kartini adalah Raden Ajeng Kartini atau lebih dikenal sebagai Raden Ajeng Kartini. Dia adalah tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini juga sebagai pelopor kebangkitan derajat perempuan Indonesia. Kapan berdirinya Sekolah Kartini? Sekolah Kartini berdiri pada tahun 1913 di bawah naungan Yayasan Kartini di Belanda pada tahun 1912 dan hanya menerima siswa perempuan Jawa. Di mana sajakah Sekolah Kartini didirikan? Sekolah Kartini didirikan di Semarang pada tanggal 15 September 1913. Sekolah Kartini menampung sekitar 112 siswa dengan lama masa pendidikan selama 2 tahun. Seiring berjalannya waktu, Sekolah Kartini berkembang di berbagai daerah seperti di Surabaya, Yogyakarta, Madiun, Cirebon, dan berbagai daerah lainnya. Sekolah Kartini didirikan oleh keluarga Kartini yaitu keluarga Deventer. Mengapa Kartini mendirikan Sekolah Kartini hanya untuk para wanita? Karena Kartini ingin para wanita meningkatkan kecerdasan untuk bangsa Indonesia tanpa memandang derajat serta sarana pendidikan. Sebab semua mempunyai hak yang sama, baik laki-laki atau wanita. Terkhususnya wanita harus diperlakukan secara adil. Bagaimana kaum wanita diperlakukan secara tidak adil sebelum Kartini mendirikan Sekolah Kartini? 1. Adanya kawin paksa. 2. Poligami. 3. Kaum pria memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Dan terakhir, kaum wanita dilarang keluar rumah. Sedikit tambahan informasi tentang Sekolah Kartini. Disimak ya teman-teman. Sejarah pergerakan kaum wanita. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini ini dianggap ialah sebagai pelopor pergerakan kaum wanita Indonesia. Beliau adalah wanita Indonesia pertama yang memiliki cita-cita untuk dapat memajukan kaumnya dalam bidang pendidikan atau pengajaran. Sebagai akibat dari kurangnya mendapatkan pendidikan atau pengajaran, kaum wanita tersebut diperlakukan tidak adil. Hal tersebut ditunjukkan oleh adat kebiasaan ialah sebagai berikut. Pertama, adanya kawin paksa. Kedua, poligami. Ketiga, kaum pria memiliki kekuasaan tak terbatas dalam suatu perkawinan. Keempat, sesudah menginjak dewasa, gadis-gadis tersebut dilarang untuk keluar rumah di pinggir. Adat kebiasaan semacam tersebut lambat laun ditentang oleh kaum wanita yang memiliki pikiran maju. Diilhami oleh cita-cita Kartini, mereka mulai untuk bergerak dan untuk merombak tradisi yang tidak adil itu. Organisasi wanita pertama di Indonesia didirikan di Jakarta 1912 dengan nama Putri Mardika. Berdirinya organisasi tersebut berkat bantuan dari Budi Utomo dengan tujuan ialah berusaha memajukan pendidikan atau pengajaran anak-anak wanita. Setelah berdiri Putri Mardika kemudian muncul atau juga berdiri organisasi-organisasi ianya. Hampir pada setiap kota penting terdapat suatu organisasi wanita, hingga jumlahnya banyak. Organisasi wanita yang banyak sekali tersebut dapat dibagi antara lain sebagai berikut. Pertama, organisasi wanita yang menjadi suatu bagian serta sesuatu organisasi. Contohnya, Wanudio Utomo, bagian serta Sarekat Islam. Aisyah, bagian serta Muhammadiyah. Kedua, organisasi wanita yang berdiri dengan sendiri. Kebanyakan adalah organisasinya kaum ibu, contohnya Wanito Mulyo, Wanito Katolik, Wanito Utomo. Di antara tanggal 22-25 Desember tahun 1928, organisasi wanita Indonesia tersebut mengadakan kongres di Yogyakarta. Kongres yang pertama kali tersebut memiliki tujuan antara lain sebagai berikut: untuk mempersatukan cita-cita serta juga usaha memajukan kaum wanita, untuk membentuk gabungan organisasi-organisasi yang berbeda-beda atau beraneka ragam coraknya. Kongres tersebut berhasil mendirikan sebuah gabungan organisasi wanita dengan nama ialah Perempuan Indonesia.
dengan PP. Nama tersebut kemudian diubah menjadi Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia disingkat dengan PPII. Tanggal dimulainya Kongres Kaum Wanita yang pertama itu dijadikan ialah sebagai Hari Ibu, serta juga diperinti di setiap tahunnya hingga sekarang. Walaupun belum tercapai seluruhnya, tetapi setahap demi setahap perjuangan kaum wanita tersebut banyak juga hasilnya. Adat kebiasaan yang menghinakan atas derajat kaum wanita semakin lama semakin berkurang. Bahkan di sekitar tahun 1938, sudah ada beberapa orang wanita Indonesia yang diangkat oleh pemerintah Belanda ialah menjadi anggota Dewan Kota. Misalnya di Bandung, Cirebon, serta juga Surabaya. Jadi kesimpulannya adalah R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini ialah seorang pelopor kebangkitan derajat wanita Indonesia yang mendirikan sekolah khusus wanita yang dibentuk oleh Van de Venter pada tanggal 15 September 1913. Kartini mendirikan sekolah ini karena ingin semua wanita Indonesia memiliki kecerdasan untuk bangsa Indonesia. Dan perjuangan Kartini untuk mendirikan sekolah ini, dia bergabung dengan organisasi-organisasi yang ada pada masa itu. Sekian cerita catatan perjalanan sejarah sekolah Kartini yang kami ceritakan. Lebih dan kurang tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.